Husnani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik, assalamualaikum Ibu. Ibu Tani, terima kasih atas kesempatannya pagi ini Bu ya. Saya diberi kesempatan untuk bisa mengunjungi Ibu dalam menyelesaikan modul saya, yaitu modul 3.1 Bu ya. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan Bu ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ya dilema ITK, dilema etika atau bujukan moral. Oke, terima kasih Bu Usnani sudah menyempatkan waktunya mewawancarai saya. Jadi yang saya lihat bagaimana saya mengidentifikasi masalah entah itu bujukan moral, entah itu dilema etika, yaitu kita lihat dulu dari apa sih yang menjadi permasalahan itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya itu tadi, apakah ini permasalahan termasuk dilema atau bujukan moral, itu paling tidak diketahui oleh teman-teman kita. Apakah yang harus kita selesaikan? Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi adalah melihat dulu apakah ini memang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti itu. Berarti mengidentifikasi dulu ya Bu ya, apa itu bujukan moral atau itu termasuk dengan etika Bu ya. Masalahnya apa? Baik Bu ya, terkait dengan yang mengidentifikasi tadi. Pertanyaan berikutnya, selama ini ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu? Jadi kalau yang saya jalankan yaitu saya pertama mungkin berkomunikasi ya, berkomunikasi baik itu dengan Bapak Ibu guru, para wakil ya, apakah memang itu termasuk masalah dilema etika atau bujukan moral, sehingga nantinya kita bisa selesaikan. Artinya saya berkomunikasi, menerima informasi dari rekan-rekan teman, baik itu Bapak Ibu guru, termasuknya di sana juga ada guru BK ya, terus tuh ada para wakil, seperti itu Bu Sani. Tadi tidak terlepas kita Bu ya untuk berkomunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah Bu ya. Baik Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, kalau langkah-langkahnya itu tadi ya. Yang pertama mungkin kita mengidentifikasi dulu ya yang sudah disampaikan tadi, apakah memang termasuk ini tentang bujukan moral ataukah ini dilema etika. Terus sudah kita ketahui permasalahannya, akhirnya kita bisa berkomunikasi. Tetap komunikasi yang saya utamakan dengan teman-teman yang mengetahui permasalahan itu. Terus yang kedua, kita akan diskusikan bagaimana sih tindak lanjutnya. Apakah ada hubungan pihak ketiga, itu orang tua misalnya ya, atau stakeholder yang lain, sehingga nantinya saat keputusan itu memang sudah ada dan sudah ada bukti dari permasalahannya, kalau memang ada bukti ya, akhirnya kita putuskan apakah yang menjadi keputusan saat itu. Jadi semua pihak yang bersangkutan berhubungan dengan permasalahan itu harus kita ketahui dahulu. Itu Bu Usnani langkah. Tetap tidak terlepas dari komunikasi ya yang pertama itu Ibu, langkah pertama yang Ibu ambil ya. Kemudian setelah berkomunikasi lalu bisa mengidentifikasi semua permasalahan yang ada Bu ya. Baik Bu, terkait dengan tadi langkah-langkah ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu ya? Menurut saya hal yang paling efektif yaitu tadi komunikasi. Karena kalau tidak ada komunikasi antara saya dengan teman-teman, terus dengan siswa, terus dengan orang tua, kayaknya permasalahan itu tidak akan selesai dan tidak ada keputusan akhir.
Jadi hal yang paling efektif adalah komunikasi dan koordinasi. Karena itulah poin utama kita. Tanpa ada komunikasi dan koordinasi kayaknya kita tidak mengetahui permasalahan itu bakal selesai atau tidak, dan akhirnya bakal ada keputusan atau tidak. Itu yang paling efektif, Bu. Ya, tetap ya berkomunikasi, kemudian tetap melibatkan semua yang ada, Bu ya. Koordinasi ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini, tantangan dalam pengambilan keputusan yang yang terjadi pada kasus-kasus di 5 etika itu, Bu. Kalau tantangan dalam permasalahan itu pasti ada ya. Tapi menurut saya tantangan itu menjadi penyelesaian nantinya. Salah satunya tantangannya yaitu misalnya mungkin di antara kedua belah pihak mereka tidak bisa terima, ya kan ya. Ada yang menyatakan ini ada yang benar, ada yang menyatakan ini ada yang salah. Pasti ada pro dan kontra. Tapi sebagai penentu kebijakan pengambil keputusan, saya merasa memang perlu ada yang koordinasi, ada yang komunikasi, dan kita melibatkan memang orang-orang yang di dalam hal permasalahan itu memang terlibat itu kan ya. Dan kita kasih penjelasan gitu kan, supaya mereka memahami bahwa ini loh permasalahannya. Artinya ya kita koordinasi, komunikasi, dan kita dudukan orang-orang yang memang terlibat di saat itu, sehingga mereka harus memahami bahwa tidak mungkin semuanya ingin menang atau benar semua. Pasti ada sesuatu hal yang mereka harus pahami dan mereka harus ketahui, seperti itu, Bu, misalnya. Baik, jadi ketika kita dihadapkan dengan tantangan itu ya pasti tentu adanya pro dan kontra Tetap selalu berkoordinasi untuk menyelesaikan semua kasus-kasus yang terjadi, Bu ya. Baik, apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dijadwalkan artinya seakan-akan permasalahan itu dibuat ya. Jadi kalau memang permasalahan dilema etika atau dudukan moral, ya saya rasa tidak saya jadwalkan gitu kan ya. Paling tidak di saat itu memang butuh penyelesaian dengan cepat, butuh keputusan dengan cepat, ya kita selesaikan. Sehingga koordinasi, komunikasi yang memang sesuai dengan permasalahan saat itu ya jangan ditunda-tunda, segera kita selesaikan. Terus bagaimana jika saat itu tidak bisa diselesaikan? Ya kita selesaikan di hari-hari yang lain. Tapi saya harapkan ya di dalam penyelesaian ini jangan berlarut-larut itu kan ya. Kalau berlarut-larut artinya belum selesai-selesai kan. Artinya saya tidak menjadwalkan adanya kegiatan atau permasalahan itu, entah itu dilema itu entah bukan moral. Jadi langsung memang diselesaikan pada saat itu apa yang sedang terjadi, Bu ya. Apalagi berhubungan dengan pihak keluar ya, cepat kita harus selesaikan yang baik. Jadi berarti tidak ada jadwal yang direncanakan ya begitu, Bu ya. Baik, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kalau berbicara seseorang ya itu adalah orang-orang yang sekitar saya ya. Entah itu para wakil, entah itu Bapak Ibu guru, ataupun juga orang tua ya, ataupun juga siswa yang nantinya saat adanya permasalahan dalam pengambilan keputusan dilema atau dudukan moral tadi segera diselesaikan dengan cepat. Artinya memang adanya koordinasi dengan orang sekitar. Paling tidak ya tadi Bapak Ibu guru, para wakil yang akan membantu saya sehingga saya menyampaikan sebuah keputusan. Berarti adanya orang terdekat ya, baik itu yang melibatkan wakil-wakil maupun guru-guru ya, itu bisa sebagai mempermudah tugas Ibu dalam membantu tugas, Bu ya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau pembelajaran pastinya yang pertama saya yaitu komunikasi. Dengan adanya komunikasi
saya bisa menyelesaikan semua permasalahan baik dilema etika atau bujukan moral maupun permasalahan yang lain. Yang kedua pastinya ada koordinasi, karena kita tidak mungkin akan tidak ada koordinasi ya. Mungkin bisa koordinasi dengan para wakil atau bapak ibu guru, bahkan mungkin bisa jadi dengan orang ketiga. Stakeholder kan artinya ada koordinasi. Terus yang ketiga adalah membentengi ya, bukan membentengi tapi mengontrol diri kita, emosi kita saat-saat adanya permasalahan ini. Artinya ya jangan sampai kita mau marah-marah, mencak-mencak mau emosi tinggi. Nah, tapi bagaimana saya mengontrol diri saya, emosi saya, sehingga nantinya keputusan ini memang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Jadi bukan hanya sekolah saja yang diharapkan, tapi ya semua pihak, artinya bapak ibu guru, wakil, orang tua, siswa, mungkin bahkan ada stakeholder. Itu Bu Usnani, ada 3 yang saya ambil dari pelajaran. Ada harus kita berkomunikasi yang baik, terus koordinasi, terus yang ketiga mengontrol emosi, mengontrol emosi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu ya, begitu banyak pembelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah begitu menurut saya sudah begitu efektif Bu ya, beberapa pertanyaan saya ajukan. Baik Ibu Teni, terima kasih atas wawancaranya pagi hari ini Bu ya. Sukses selalu Bu Usnani. Terima kasih sudah diberi kesempatan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan wawancara yang kedua, yaitu dengan Kepala Sekolah TK Antrasita Bukit Asam dengan Ibu Nuri Anjarsari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Ani? Ya, alhamdulillah Bu, sehat ya. Terima kasih Bu ya, saya sudah diizinkan untuk berkunjung ke tempat Ibu menyelesaikan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Bu ya. Iya. Baik Bu Nur ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya, yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan Bu ya. Pertanyaan pertama yaitu Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk selama ini ya, selama ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan kasusnya, kita lihat dulu nih, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau termasuk dengan bujukan moral. Berarti mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Jadi bisa melihat dulu apa itu dilema etika atau bujukan moral itu ya. Baik, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Kalau untuk mengidentifikasi masalah, kalau selama ini sih memang pertama kita lihat masalahnya seperti apa, terus nanti kita mengumpulkan data fakta-fakta yang ada gitu ya. Jika bisa diselesaikan sekarang kita selesaikan, namun jika tidak bisa sekarang ya kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, kalau untuk masalah dia termasuk apa tadi? Sama-sama benar. Nah, itu emang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk dilema etika sama-sama benar, mereka itu agak susah ya. Agak susah karena satu sisi yang ini benar, yang satunya juga benar. Jadi sikap kita tuh gimana caranya kita itu memutuskan suatu permasalahan supaya tidak ada tidak merugikan orang lain. Ya, jadi kalau seandainya ada yang satu benar, ada yang satu salah, itu juga sama. Kita memutuskan suatu dengan
peraturan yang ada. Gitu ya. Terkait dengan apa namanya kasus yang kepentingan yang sama-sama benar tadi ya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi, Ibu pertama mengidentifikasi dulu, Iya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada ya, iya. kemudian memutuskan permasalahan itu supaya jangan sampai merugikan orang lain Iya, ya. betul, iya. Jadi dilihat dulu kondisinya Bu ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau untuk langkah-langkah ya pertama tidak jauh dari itu deh Bu ya, mengidentifikasi masalah tadi, mengumpulkan fakta gitu kan. Terus kita lihat nih siapa yang terlibat. Iya. Siapa yang terlibat kita lihat. Kalau seandainya kasus itu masalah kurikulum ya kita libatkan dengan kurikulum. Kalau seandainya masalah itu libatkan kesiswaan ya kita panggil apa namanya pakar kesiswaannya. Iya. Ya. Berarti langkah-langkah yang pertama tadi mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta yang ada dan melibatkan semua anggota ya, sekolah yang ada di sekolah Ibu ya. Iya, tergantung melihat kondisi kasus apa yang terjadi ya. Baik, Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengumpulan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya. Ya. Kalau untuk melihat kasus yang itu keputusan yang efektif itu, kalau menurut saya sih ya kita harus percaya diri dulu. Ya. Kita harus percaya diri dulu, terus kita mengidentifikasi masalah, lanjut lagi kita mengumpulkan fakta, terus apa namanya kita menggunakan 3 prinsip. Iya, prinsip yang resolusi ya. Iya, resolusi. Iya, resolusi. Iya, itu. Ya, berarti kita harus sama ya seperti tadi ya, percaya diri, mengidentifikasi dan mengumpulkan kasus-kasus itu sesuai dengan fakta yang ada ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau untuk tantangan pasti ada Bu ya. Setiap di suatu lembaga itu pasti ada masalah dan tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Ya, kalau tantangan pasti banyak. Ada yang katakanlah suatu masalah itu semuanya pasti kepengen benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Iya, jadi kita tergantung kita lihat dari faktanya yang seperti apa, siapa yang terlibat. Nanti kan kita bisa menghitung alurnya. Jadi kita menyikapinya itu tergantung kasus yang ada kasus ya. Yang Jadi ada. kita tidak boleh boleh mengambil keputusan yang gegabah Bu ya. Iya betul, karena ini menyangkut semua orang. Iya. Tidak bisa mementingkan satu orang. Iya betul Ya. ya. Oke baik ya. Terkait dengan apakah Ibu memiliki tata kala ya atau jadwal jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Kalau untuk jadwal itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak Kita menjadwalkan tidak ya. menjadwalkan. Namun kita lihat lagi-lagi kita lihat kondisi permasalahan seperti apa. Jika itu bisa masalahnya bisa diselesaikan saat itu juga kita selesaikan. Namun jika masalah itu perlu waktu gitu ya, perlu bukti-bukti atau perlu masukan dari orang lain ya kita buatkan jadwal. Jadwalnya Ya. berarti tidak menjadwalkan khusus Tidak ya. menjadwalkan Jadi khusus. ketika pada saat itu bisa diselesaikan hari itu ya. Juga. Atau mungkin terkendala oleh waktu dan beberapa yang lain bisa di pending ya. Jadi pending. menyesuaikan waktu ya atau tidak menjadwalkan ya. Iya betul. Baik Ibu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Kalau untuk faktor yang membantu pasti ada ya, karena saya tidak bisa bergerak sendiri ya. Di mana di satu lembaga itu kan ada beberapa manajemennya, PM-nya ya untuk pengurusannya itu. Yang pertama sih melibatkan wakil ya, wakil, terus yang terutama yayasan. Nah, satu lagi itu biasanya dari pengawas PAUD SD, tahun gitu. Nah, beliau kan sering meninjau nih ke sini setiap sebulan sekali gitu kan meninjau. Nah, itu kan kalau kita ada permasalahan dan tidak bisa diselesaikan ya kita libatkan pengawas
pengawas, yayasan gitu, orang-orang tertentu lah ibu kan. Ya berarti ada faktor atau seseorang ya Iya, yang membantu yang ibu, membantu. yaitu ibu melibatkan berbagai manajemen ya. Ya, Seperti ibu di yayasan melibatkan yayasan, jika itu diperlukan ya, jika diperlukan kita libatkan ke yayasan gitu kan. Baik ibu ya, terkait dengan semua hal yang telah ibu sampaikan. Nah, pembelajaran apa nih yang dapat ibu petik dari pengalaman yang ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau untuk pembelajarannya sih yang pertama itu kita harus percaya diri dulu. Kita harus percaya diri gitu kan. Terus kita bisa menyikapi permasalahan itu dengan tenang gitu kan. Tidak terbawa arus. Iya, tidak terbawa arus. Takutnya tuh kita mendengarkan satu belah pihak itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Ya, dan terus kita harus mengambil keputusan itu tidak gegabah, supaya tidak merugikan orang lain. Ibu ya, terima kasih banyak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ini. Beberapa banyak pertanyaan sudah saya ajukan, sangat menarik sekali Bu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Iya. Terima kasih Bu Nuri atas Iya, kesempatannya iya pada Bu pagi Ani. ini ya. Sukses Bu Ani ya. Sama-sama. Semoga lulus Bu Ani. Amin. Terima kasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum Bu Ani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melaksanakan wawancara yang ketiga, yaitu dengan Ibu Novi Surya Endangsari selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lawang Kidul. Baik Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Baik Bu ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya, sudah membantu saya menyelesaikan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan ya Ibu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Pertanyaan pertama itu Bu ya, langsung saja kita ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu Bu? Saya lihat dari segi hukum, kasus-kasus itu melanggar hukum atau tidak. Iya. Dia mengidentifikasi masalah apa yang menandasi terjadinya masalah tersebut. Baik Bu ya, berarti terkait dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus itu, Ibu berarti dilihat dari segi hukum, kemudian mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu ya. Baik, pertanyaan kedua itu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Dengan cara kita menganalisa manusia dulu ya, apakah kasus itu benar atau salahnya. Kemudian kita lihat lagi apakah termasuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika. Berarti Ibu menganalisa dulu Bu ya beberapa kasusnya ya, apa kasus itu termasuk sama-sama benar, yaitu bujukan moral atau dilema etika Bu ya. Baik Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama kita mengumpulkan fakta dulu ya, kita mengumpulkan bukti yang ada, kemudian kita mengidentifikasi masalah dari berbagai pihak, kita lihat dari sudut pandang, kemudian mengambil keputusan dengan tidak gegabah. Mungkin kita dengan mengambil keputusan dengan melibatkan beberapa pihak, terutama BK dan wali kelas.
ya. Baik Ibu, langkah-langkahnya Ibu mungkin mengidentifikasi dulu masalah, kemudian mengumpulkan fakta, dan yang ketiga tadi adalah mengambil keputusan dengan meminta pertimbangan. ya, dengan melibatkan beberapa yang terkait pihak yang di sekolah Bu ya. Baik Ibu, kemudian hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya itu pertama menentukan penyebab permasalahan. Iya. Kenapa terjadi kasus seperti itu? Siapa yang terlibat? Kemudian kita mengidentifikasi masalah, ya kita mengklarifikasi tujuan yang diinginkan. Kemudian saya selaku sebagai kepala sekolah tidak hanya mengambil keputusan secara sepihak, saya meminta pertimbangan dari berbagai pihak yang lain, terutama wali kelas, BK, dan yang lainnya. Berarti Bu ya, berarti tetap tidak terlepas dari mengidentifikasi dulu, kemudian menentukan ya, dan melibatkan berbagai pihak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu, tantangan yang terjadi? Yang pertama kita lihat dulu siapa yang terlibat, ya. Kemudian kita lihat dulu seberapa urgen urgen dan pentingnya kasus dilema dengan mengambil alternatif diskusi, ya, diskusi. Kemudian kita pertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Kemudian kita uji dulu benar atau salahnya, benar atau tidaknya. Tapi kita bisa menentukan nilai-nilai prinsip dalam pengambilan keputusan. Gitu ya, berarti menentukan dulu Bu ya, tetap pada Masih seperti pertanyaan ketiga ya Bu ya. Baik, ini nomor pertanyaan selanjutnya Bu ya. Tadi tantangan, kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Nomor 6 Bu ya, nomor 6 ya, pertanyaan nomor 6, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuknya itu prosedur seperti apa yang dijalankan Ibu ketika menyelesaikan suatu kasus? Sekarang kita lihat dulu kasus tadi tergolong berat atau ringan. Kalau misalnya kasus itu tergolong ringan, kita bisa memutuskannya pada saat itu juga. Tapi jika kasus itu tergolong berat, mungkin kita tidak bisa mengambil keputusan secara langsung. Kita bisa meminta pertimbangan dari beberapa pihak. Apakah ada jadwal tertentu dalam menyelesaikannya? Dilihat dulu ya, kita dari lihat dulu kasus yang terjadi Ibu ya. Berat atau tidaknya kasus tersebut. Baik, berarti Ibu mengelompokkan permasalahan kasus itu dari kasusnya berat atau tidak ya. Jadi kalau misalnya hari itu bisa diselesaikan, kita selesaikan ya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa kita pending, berarti Ibu menyelesaikannya ketika mencari waktu tertentu ya. Berarti tidak menyelesaikannya tergantung ya kasus yang terjadi pada saat itu ya. Kenapa? Karena kalau kasus berat kita kan kita perlu beberapa pertimbangan. Kan kita tidak melibatkan bisa berbagai banyak pihak ya Bu ya. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Saya selalu pihak-pihak yang membantu saya ya dalam pengambilan keputusan itu adalah saya mengajak warga sekolah ya, misalnya seperti guru BK, wali kelas ya yang mungkin secara langsung memiliki kedekatan masalah dengan anak-anak tersebut. Kemudian lagi kita lihat di situ tidak lepas dari wakil kesiswaan. Kita minta juga ya, berarti Ibu selalu berkoordinasi berkolaborasi dengan pihak sekolah atau stakeholder lainnya yang membantu, mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan Bu ya, selalu berkoordinasi dengan warga sekolah. Baik Ibu, dari semua hal yang telah kita sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini?
dari yang bisa saya ambil ya sebagai Ya, pengalaman itu, pembelajaran. pembelajaran dari kasus-kasus tadi, ya saya belajar bersikap lebih bijaksana, mengambil keputusan tidak dengan gegabah, tidak dengan serta-merta, tidak melibatkan emosi. Iya. Karena kenapa? Karena kasus-kasus yang dialami ini biasanya adalah kasus-kasus yang menyangkut masa depan anak. Iya, betul. Ya, kalau jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat anak tambah down, mentalnya rusak, kemudian menjadi anak semakin menjadi tidak semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik. Berarti Bu ya, pembelajaran yang dapat Ibu ambil, Ibu selaku kepala sekolah akan belajar arif dan bijaksana Bu ya dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sekolah. Baik Ibu Novi, terima kasih banyak ya Sama-sama, Bu kita Ani. atas wawancaranya mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa Bu hari ini Bu ya. Nah, terima kasih sudah membantu menyelesaikan tugas saya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Ibu. Sama-sama.